Ngosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Sampai sekarang masih aja lu jilat, lu puja-puja si Mulyono tuh. Biar lu tahu ya. Mulyono tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, ada berita baru ya, dan ini sangat-sangat heboh teman-teman semua, karena ini pengakuan langsung dari Pak Hasto, Sekjen PDIP yang dulunya dekat sekali dengan Pak Jokowi. Beliau mengakui soal Pak Anies Baswedan yang telah dikriminalisasi oleh Pak Jokowi, dan itu pengakuan langsung dari Pak Hasto di podcastnya Bung Akbar Faisal. Oke, kita bacakan dulu ya beritanya di Tempo. Hasto PDIP sebut Jokowi berupaya kriminalisasi Anies Baswedan lewat kasus Formula E. Hasto mengatakan ada kegelisahan yang dirasakan Jokowi terhadap sosok Anies Baswedan. Jadi ini benar-benar dengan sadar ya Pak Hasto mengatakan itu, karena di podcastnya Bang Bar mengatakan, apakah Anda secara sadar mengatakan ini? Ya, dijawab ya gitu. Kasus Formula E itu dikriminalisasi dan saya bersaksi itu perintah Pak Jokowi secara langsung, kata Hasto dalam tayangan podcast di YouTube Akbar Faisal yang diunggah hari Jumat kemarin ya guys. Nah, atas dari pengakuan Pak Hasto sendiri ini membuat gua merinding gimana gitu loh. Soalnya kan memang dari sejak Pak Anies maju di Pilpres itu kan sudah banyak sekali cara untuk bagaimana agar Pak Anies itu tidak bisa maju gitu loh. Karena tahu sendirilah ya, Pak Anies di mata masyarakat itu sungguh sangat tokoh yang patut dan bisa dijadikan seorang pemimpin gitu loh. Tapi teman-teman semua, kalau kita melihat di akun sosial media ya, banyak sekali entah itu buzzer atau memang asli rakyat Indonesia yang berpihak pada sebelah gitu ya, mengatakan bahwasanya Pak Anies ini terdapati kasus dari Formula E, yang nyatanya Pak Anies sendiri sudah mengatakan bahwasanya beberapa kali Pak Anies diperiksa, bahkan dipanggil oleh KPK, tapi tak ada bukti sama sekali kalau memang Pak Anies itu korupsi soal Formula E itu. Dan ternyata gongnya sekarang Pak Hasto sendiri mengakui bahwasanya itu adalah kriminalisasi dari Pak Jokowi. Gimana? Ngeri-ngeri sedap kan? Sekarang kita lihat ya di akun X. Tweetan dari John Sitorus. Saya bersaksi kasus Formula E adalah upaya kriminalisasi Jokowi ke Anies Baswedan secara langsung. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Kita lihat komennya ya guys. Dari P. Salambok. Saya percaya sama Hasto Kristianto. Masalah motif melaporkan perbuatan Jokowi tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Untuk membuktikannya, aparat hukum yang jujur dan bersih harus segera memproses kesaksian tersebut. Saya yakin masih banyak lagi dosa hukum dan politik Jokowi yang belum terungkap ke publik. Tempur sekalian, buka-bukaan semuanya, sikat. Tapi sebenarnya inilah yang publik inginkan gitu ya. Kalau ada rahasia ya udahlah dibukain aja semua di publik. Jadi yang salah siapa, yang benar siapa ketahuan gitu loh, nggak abu-abu lagi kan. Bukan perintah Megawati memperpanjang jabatan presiden, tapi karena menyalahi konstitusi. Ya benar sih, waktu Pak Jokowi menginginkan 3 periode, Ibu Megawati lah yang terdepan untuk tidak mengiyakan permintaan dari Pak Jokowi tersebut ya guys. Kalau yang ngomong Hasto, maaf deh, mending Bambang Pacul atau Rike. Ya boleh saja gitu, percaya nggak percaya itu tergantung ke kita pribadi lagi gitu ya. Hasto sakit hati karena ngomong apapun nggak bisa dipercaya. Hasto sekarang sudah gila. Apa buktinya kalau Pak Jokowi ngomong ke Hasto? Semua perintah dan tugas dan dari presiden pasti tertulis dan disimpan dalam dokumen. Bener-bener sinting Hasto. Ya nggak apa-apa, sekali lagi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Ini kan statement dari Pak Hasto gitu loh. Kita sebagai rakyat ya bisa menilai sendiri gitu ya kan. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke videonya. Ini dia. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E
itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Banyak yang siap digantung dengan tersenyum, yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto, saya yang sedang menata pikiran saya mendengarkan ini, karena sedikit banyaknya dan beberapa bagian kita bersama, saya terlibat di dalam proses-proses Pak Jokowi naik kekuasaan. Tapi sejujurnya saya tampaknya tidak cukup siap mendengarkan semua apa yang Anda katakan ini. Ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan pada Anda di hadapan penonton ini. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Mana nih ternaknya Mulyono? Mana dia nih ternaknya Mulyono? Lu lihat tuh video, biar lu tahu tuh banyak si Mulyono tuh ya. Biar lu tahu tuh tuh si Mulyono. Orang-orang lamanya yang dulu deket sama dia buka suara sekarang. Emang lu pada cebong-cebong kotoran lu Sampai sekarang masih aja lu jilat, lu puja-puja si Mulyono tuh. Biar lu tahu ya. Mulyono tuh. Tom Lembong melawan balik. Penetapannya sebagai tersangka terbukti aneh bin ajaib. Sangat dipaksakan sekali, seperti orang yang ingin balas dendam. Dendam dengan orang yang tak mampu ia lampaui. Dendam yang membuatnya tak punya belas kasih. Dendam yang menjadikannya semakin kelam. Hanya Joko Widodo yang tega menghabisi orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Ia tak peduli seberapapun peran seseorang yang telah mengangkat derajatnya. Ketika hasrat bengisnya tidak dipenuhi, memori pertemanan ia singkirkan. Jokowi memang bukan manusia. Pak Tom, silahkan Anda buka dengan benerang kasus impor gula. Buat Mulyono meringkuk di jeruji besi. Anies Baswedan akan jadi tersangka kasus korupsi Formula E? Kok bisa? Jadi media sosial dihebohkan dengan adanya isu soal penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan akan menjadi tersangka dalam kasus Formula E. Kabar tersebut juga dipertanyakan oleh banyak pihak, dari wartawan sampai pengacara kondang seperti Hotman Paris. Setelah ramai dipertanyakan soal kebenaran kasus ini di sosial media, akhirnya KPK angkat bicara. KPK tidak membenarkan kalau Anies Baswedan telah menjadi tersangka, karena sampai saat ini para penyidik belum memiliki bukti kuat kalau Anies Baswedan juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Di sisi lain, banyak anak-anak abah juga berspekulasi kalau isu ini dibuat hanya untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan. Terkait pemeriksaan Anies Baswedan sebelumnya, Wakil Ketua KPK juga menegaskan bahwa belum ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta. KPK juga menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Jadi jelas kalau Anies Baswedan sampai saat ini belum jadi tersangka kasus korupsi Formula E di Jakarta. Ya, kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri ya guys. Kalau memang Pak Anies itu bersalah, kayaknya rasa-rasanya sudah dari dulu deh Pak Anies akan masuk jeruji besi ya. Nyatanya per hari ini belum bisa juga dibuktikan. Sama halnya dengan kasus Tom Lembong juga ya, yang akhirnya terbongkar tuh. Kenapa sudah dijadikan tersangka, setelah menjadi tersangka baru dicari-cari tuh permasalahannya di mana ya kan? Itu lagi ramai juga nih, netizen juga banyak yang berkomentar soal kasus Tom Lembong sendiri ya. Apakah nantinya Tom Lembong akan masih tetap akan ditahan atau justru dilepaskan? Ayolah, mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo ini akan menjadi pemerintahan yang bersih gitu loh. Yang salah dihakimi, yang tidak bersalah ya bisa memegang kendali lagi gitu ya kan. Ya bukan berarti bisa berkuasa begitu aja, tapi bisa mengatur agar negeri ini bisa menjadi lebih baik. Banyak deh gua ngomong apa ini. Oke teman-teman semua, bagaimana nih dengan keblunderan RK yang akhirnya banyak tuh emak-emak yang ngomentarin ya, sampai Bung Rocky Gerung juga ngomentarin gitu ya soal janda. Kita lihat dulu videonya. Wow, merendahkan perempuan, itulah kedunguan tertinggi dalam politik. Pasangan ini, Ridwan Kamil dan Suswono, ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis, lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis. Misoginis artinya
membenci perempuan itu atau merendahkan perempuan. Kata itu menunjukkan bahwa peradaban tidak mungkin tumbuh kalau sebagian dari umat manusia yang kelaminnya laki-laki menganggap remeh yang kelamin perempuan. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan dua makhluk ini untuk menduduki jabatan tertinggi di DKI. Kan ini kota metropolitan di mana semua bangsa itu menumbuhkan semacam share value, share ideas yang demokratis, yang feminis, yang gender equality. Jadi kelihatannya dua pasangan ini do not speak gender equality, do not speak feminism. Ridwan Kamil dan pasangannya sungguh tidak paham apa yang disebut sebagai penghargaan terhadap citizen itu. Jadi dianggap bahwa perempuan itu bisa diberi label apapun, tetapi tetap di dalam kedudukan yang subordinat, yang bisa direndahkan dengan macam-macam kalimat yang saya nggak mau ulang itu. Nah, itu satu pelajaran bagi kita kalau nggak mampu untuk memahami konsep-konsep baru dalam demokrasi, soal environment, soal gender, soal feminism. Itu sebaiknya jangan berupaya untuk memaksakan diri, dan kemampuannya sangat Selesai sudah ya. Bagaimana mungkin si para janda memilih Bung Ridwan Kamil nih kalau blunder kayak gitu kan? Nggak wakilnya, nggak dianya, kayak gitu semua. Aduh. Tapi by the way masih juga nih ada yang ngomongin soal lapor Mas Wapres nih. Bagaimana perkembangannya? Apakah masih berjalan atau tidak? Coba nih lihat komentar dari netizen dan Bung Rocky Gerung. dengan mudah kita lihat bahwa di kepala itu kacau sebenarnya, karena cara dia mengucapkan aja udah kayak ngok-ngok, gelisah untuk, karena sambil mengucapkan lihat kameranya ada di saya nggak, kan dia cuma ingin orang tahu dia sedang mengucapkan, bukan apa ucapannya tuh, kan itu dia cari kamera supaya jadi headline lagi tuh. Dan kalau kameranya nggak dapat, belum ada orang yang bertanya, dia buka kotak itu, lapor Mas Wapres. Gibran emang udah gak ketolong lagi noraknya. Istana Wapres ia jadikan bak kantor kelurahan. Paham, dulu Anda itu anak Pak Lurah, tapi tolonglah, rusak sejadi-jadinya marwah seorang wakil presiden. Apalagi PNS-PNS di sana. Apa gak kesel itu berasa kerja di kelurahan? Sanak saudara taunya kerja di lingkungan Ring 2. Sekarang cuma dijadikan posko pengaduan. Sebentar lagi main pingpong itu tiap siang mereka. Bung Beler, Seknek itu sudah punya bagian Dumas di Veteran 3 yang khusus ngurusin ginian. Paham sih niatnya cuma nyari spotlight, jadi pemberitaan deh. Duh, ngapain juga ya gue jadi ikut-ikutan beritain. Ya udahlah, tanggung. Saya mau lapor Mas Wapres, tolong ungkap pemilik akun Fufu Fafa. Kalian pada sadar nggak? Kalau dilihat-lihat, lapor Mas Wapres ini bukan sekedar gimmick Gibran aja, tapi ini adalah bukti bahwa Prabowo sama Gibran itu lagi nggak akur sebenarnya. Kalau kita lihat sebelum lapor Mas Wapres, ini kan yang lagi rame Gerindra ya, ada Mindranya yang katanya selalu cepat tanggap terhadap kasus-kasus di masyarakat. Nah, yang perlu dicatat, Mindra ini bukan perwakilan pemerintah guys, tapi mewakili partai, atau bisa dibilang ya untuk menaikkan nama Prabowo juga sebenarnya. Dan kacaunya, ini udah dipuji-puji sama buzzer, makanya panik dong, masa buzzer gua udah rawat pindah ke Mindra ya kan. Makanya mau nggak mau Gibran harus buat platform tandingan. Cuman untuk menandingi si Mindra namanya harus lapor Mas Wapres biar elektabilitas si Gibran itu naik, nggak kalah sama si Mindra yang menaikkan elektabilitas Prabowo. Jadi ini sebenarnya bicara tentang 2029 guys, nggak ada hubungannya sama sekali untuk peduli dengan masalah masyarakat diadu gitu, nggak ada kayak begitu-gitu. Ini soal elektabilitas semua. Ini menurut gua sih ya, gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Komen ya. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Sekian ya dari gua Frega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.